Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar permasalahan pendidikan di Indonesia dan serta solusinya. Dan yang kedua, perkembangan urgensi kurikulum. Permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Pendidikan di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menghambat kemajuan bangsa. Beberapa permasalahan utama ialah yang pertama, keterbatasan akses pendidikan. Nah, permasalahannya banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil dan prasejahtera. Fasilitas dan infrastruktur pendidikan di beberapa daerah masih kurang memadai. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Maka solusinya ialah memperluas jangkauan pendidikan itu dengan membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil, meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh daerah, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera, meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Dan yang kedua, kualitas pendidikan yang belum merata. Ialah permasalahannya karena kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata antara daerah dan sekolah. Hasil belajar siswa masih rendah di beberapa daerah. Kurangnya guru yang berkualitas dan profesional. Kurikulum pendidikan yang belum adaptif dengan perkembangan zaman. Maka solusinya yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan guru secara berkelanjutan, menyusun kurikulum pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja dan masyarakat setempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar, meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak. Dan permasalahan yang ketiga, kesenjangan pendidikan antar daerah. Permasalahan itu dapat diselesaikan. Solusinya terdapat kesenjangan pendidikan yang signifikan antar daerah di Indonesia. Akses pendidikan di daerah terpencil masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kualitas daya manusia di daerah terpencil masih rendah. Maka solusinya ialah memperluas alokasi anggaran pendidikan untuk daerah terpencil, membangun sekolah-sekolah unggulan di daerah terpencil, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari daerah terpencil, meningkatkan kualitas guru di daerah terpencil dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang lebih intensif. Dan yang keempat ialah kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan banyak permasalahan itu ialah lulusan sekolah masih banyak yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Kurikulum pendidikan belum selaras dengan perkembangan dunia usaha dan industri. Kurangnya kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan industri. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang lebih berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan industri melalui program magang, praktik kerja, dan seminar, memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi siswa yang akan memasuki dunia kerja. Dan yang kelima, minimnya budaya membaca dan menulis. Maka permasalahan itu, budaya membaca dan menulis di Indonesia masih minim atau sangat rendah. Minat banyak baca masyarakat masih rendah, terutama pada kalangan anak-anak dan remaja. Ketersediaan buku dan bahan bacaan yang masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Maka solusinya ialah meningkatkan minat baca masyarakat dengan menumbuhkan
budaya gemar membaca sejak dini, memperbanyak penyediaan buku dan bahan bacaan di sekolah, seperti perpustakaan, tempat-tempat umum dan lain-lainnya, mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi seperti lomba baca puisi, cerpen, dan resensi buku. Dan yang keenam, permasalahan kekerasan di sekolah. Maka permasalahan itu seperti kekerasan di sekolah sering terjadi baik dalam bentuk fisik, verbal maupun psikis. Faktornya penyebabnya beragam seperti stres, bullying, dan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Kekerasan di sekolah dapat berdampak negatif pada mental dan emosional siswa serta menghambat proses belajar mengajar. Maka solusinya untuk itu ialah meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap siswa di sekolah, memberi edukasi tentang bahaya kekerasan kepada siswa, guru, dan orang tua, membangun lingkungan sekolah yang lebih kondusif dan ramah anak, memberikan layanan konseling bagi siswa yang mengalami masalah kekerasan. Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang bagaimana cara membantu anak belajar di rumah. Dan pertanyaan yang kedua ialah urgensi pengembangan kurikulum. Maka itu ditegaskan oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mengatasi keterbatasan kurikulum saat ini, dan menyelaraskan praktik pendidikan dengan tuntunan dunia modern. Pergeseran ke arah pendekatan yang lebih dinamis dan berpusat pada siswa, seperti yang terlihat dalam kurikulum Merdeka, mencerminkan tren yang lebih luas menuju perkembangan kompetensi holistik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan literasi teknologi untuk membekali siswa menghadapi kompleksitas masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mengatasi keterbatasan kurikulum saat ini, dan menyelaraskan praktek pendidikan dengan tuntunan dunia modern. Pergeseran keadaan pendekatan yang lebih dinamis dan berpusat pada siswa, seperti yang terlihat dalam kurikulum Merdeka. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.